Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazrul Falah Hidayat dengan NPM 06 2019 107 201 ingin menjelaskan program yang telah saya buat. Langsung saja. Nah, sekarang kita menuju ke programnya. Nah, di sini terdapat tambahan yang saya tambahkan di dalam kelas, yaitu di dalam kelas daftar prak model 07201 yang telah saya buat sebelumnya, yaitu di sini terdapat tambahan public array list daftar prak entity all data prak return daftar prak array list. Ini saya membuat metode all data prak yang mana akan mereturn seluruh data yang ada di dalam daftar prak array list, yang mana ini terhubung dengan kelas daftar prak entity 07201. Lalu dalam kelas praktikan controller di sini, yang telah saya buat sebelumnya, saya berikan tambahan yaitu default table mode dengan metode daftar prak. Nah, yang mana di dalamnya itu terdiri dari objek kolom dengan nama sesuai dengan parameter yang sebelumnya yang telah saya buat, yaitu npm, nama, password, nomor telepon, tanggal lahir, praktikum, verified, serta kelas. Lalu di sini ada DTM daftar prak set kolom identifier sama dengan kolom, jadi ini per kolom nantinya. Jadi npm itu memiliki kolom sendiri, nama memiliki kolom sendiri, password hingga kelas itu memiliki kolom masing-masing. Lalu di sini ada size all object model 07201 daftar prak model all data prak size. Nah, ini untuk memanggil seluruh data yang ada di dalam daftar prak model. Lalu di sini ada perulangan for. Nah, jika all object model dari daftar prak model itu terverifikasi false atau belum, maka sama dengan no, maka akan muncul pemberitahuan no. Nah, jika ini true, maka akan muncul pemberitahuan yes. Lalu di sini ada objek data, yang mana nanti ketika ada data yang baru dimasukkan, maka data tersebut akan menjadi data terbaru. Nah, mulai dari data 0 all object model 07201 yang berisikan npm, lalu ada data yang pertama berisikan nama, data yang kedua berisikan password, data yang ketiga berisikan nomor telepon, data yang keempat berisikan tanggal lahir, data yang kelima berisikan indeks prak, data yang keenam berisikan verifikasi, data yang ketujuh berisikan kelas. Nah, ini semuanya masing-masing memiliki tempat penyimpanan data sendiri-sendiri. Nah, dan urutannya ini menurut string index masing-masing, mulai dari 0 hingga 7. Nah, lalu di sini seluruh data nantinya akan direturn kembali dengan nama DTM daftar prak. Lalu kita masuk ke dalam package view. Nah, di sini saya membuat package baru, yaitu package view sebagai tampilannya nanti yaitu GUI. Nah, di sini saya membuat kelas all object ctrl 07201 all object ctrl, yang mana ini menampung seluruh controller yang telah saya buat. Nah, di sini ditampung admin controller 07201 serta praktikan controller 07201 dengan elemen data yang admin controller itu admin, yang praktikan controller itu adalah praktikan. Lalu di dalam aslab GUI 07201, nah di sini saya membuat aslab GUI 07201 sebagai nanti tampilan pada
aplikasi. Layar aplikasi dalam ASLab, dalam inputan ASLab. Di sini saya membuat library yang terhubung dengan controller all object model serta praktikan controller 07201. Lalu di sini ada beberapa library dari Java AWT, yang mana di sini adalah library untuk membuat GUI-nya. Lalu di sini ada atribut statis yang mana terhubung dengan praktikan controller dengan elemen data praktikan. Lalu di sini ada JFrame ASLab, yang mana ini untuk mengatur frame dari ASLab untuk nantinya. Lalu di sini ada JTable, tabel praktikan. Lalu di sini ada JScrollPen, scroll ASLab dengan nama scroll ASLab, JButton, back and verif. Lalu di sini ada JLabel dengan nama admin, npm label, pass label. Lalu di sini ada JTextField, npm text, dan pass text. Lalu di dalam ASLab GUI 07201, di dalam metodenya itu terdapat set size. Ini digunakan untuk mengatur frame-nya. Frame-nya nantinya berukuran 650 banding 500. Lalu set layout ini digunakan supaya frame-nya tidak dapat diperbesar ataupun diperkecil. Jadi paten seperti ukuran 650 banding 500. Lalu get content pen, set background color, jadi nanti colornya backgroundnya adalah pink. Lalu di sini ada admin, JLabel, nanti akan ada tulisan admin yang muncul pada aplikasi. Set bounds ini 250 dengan posisinya adalah 250, 30, 200, dan 30. Lalu untuk fontnya admin ini menggunakan font Times New Roman dengan bold ukuran 40. Untuk admin ini menggunakan fungsi add, yang mana nantinya ketika ada data yang diinputkan itu akan masuk sebagai data baru. Lalu di sini ada JLabel npm sama seperti JLabel admin, yang mana diposisikan dalam 50, 320, 100, 130. Lalu di sini npm label. Ini nanti jika ada data npm yang masuk, maka akan tertambah atau terisi data dari npm labelnya. Lalu JTextField ini digunakan untuk menginput untuk mengetik inputannya. Dengan set bound 50, 350, 100, dan 30. Seperti sama sebelumnya juga dari admin, npm, password, verif, dan back, ini semuanya sama prosesnya. Lalu di sini ada set location relative to 0. Ini digunakan untuk supaya lokasinya ini center atau tengah. Lalu set visible ini true supaya kolom itu menjadi kosong, jadi putih, sehingga kita dapat mengisinya. Lalu di sini ada set default close operation, JFrame exit on close. Di sini jadi kita dapat mengexit atau mengclose GUI-nya nantinya, tampilannya. Lalu di sini ada fungsi overriding action performat action event AE ASLab dispose. Dan di sini juga ada fungsi action performat dengan berisikan npm text, dan password text, yang mana nantinya akan digunakan untuk mengecek data saat login baik sebagai asisten lab maupun praktikan. Lalu di sini ada void mouse clicked. Jadi di sini ada suatu kolom yang dapat diklik, yaitu nanti
kolom dari npm, text dan pas text. Nah, itu mouse clicked, jadi dapat diklik dengan mouse. Lalu kita masuk ke dalam kelas GUI 07201. Nah, di dalam kelas GUI ini merupakan tampilan awal dari GUI nantinya. Jadi ketika program ini di-run, maka akan muncul tampilan awal yang telah dibuat dari sini, yaitu JFrame-nya tampilan awal, JLabel sebagai nama login, daftar, dan top, JRadio, radio aslab, radio praktikan, JTextField, teks npm login, teks nama, teks nomor telepon, teks tanggal lahir, teks npm daftar, dan teks kelas. Lalu di sini ada JLabel, label npm login, label nama, label password login, label nomor telepon, label tanggal lahir, npm daftar, label password daftar, serta kelas label. Lalu JButton, di sini ada tombol cek dan tombol registrasi. Lalu di sini ada JPassword field, password login, dan password daftar. Nah, lalu di sini tidak luput dari boolean untuk cek loginnya, supaya untuk memeriksa apakah yang diinputkan itu benar atau salah sesuai dengan password dan npm-nya. Lalu di sini tampilan GUI-nya nanti tampilan awal, yaitu dengan frame set size 700 banding 630. Lalu dengan layoutnya 0. Nah, lalu dengan get content pen, backgroundnya nanti berwarna pink. Lalu di atas, bagian paling atas tampilan nanti terdapat tampilan judul, yaitu lab rekayasa perangkat lunak. Nah, dengan set boundnya 50 10 650. Lalu di sini ada font yang digunakan untuk menulis rekayasa perangkat lunak, yaitu menggunakan font Times New Roman dengan kondisi bold ukuran 40 dan akan diletakkan di atas top paling atas. Lalu di sini ada tulisan login ini dengan set boundnya 100 50 100 100 dengan menggunakan font Times New Roman. Fontnya dalam kondisi bold dengan ukuran 30. Lalu akan ditaruh dengan add login. Nah, ini untuk login nantinya. Lalu di sini ada tulisan asisten lab. Nah, asisten lab ini diberikan dengan background color cyan itu lebih jorok ke mau warna hijau. Nah, jadi hijau terang mungkin ya. Nah, lalu di sini ada tombol praktikan juga, nantinya ada tombol praktikan dengan warna yang sama, dan ini juga berlaku untuk semuanya, baik itu buat akun, npm, nama, password, hingga sampai ke daftar. Ini semua prosesnya sama. Lalu semua proses tersebut nantinya akan berjalan dengan kita menginputkan data. Jadi kita menginputkan data, maka data tersebut akan tersimpan satu persatu nantinya. Nah, ke dalam masing-masing elemen data. Nah, lalu di sini ada set default close operation, jadi kita dapat mengexit atau mengclose GUI-nya. Lalu set visible true, set location relative to, ini juga 0 sama, supaya lokasinya itu tidak dapat berpindah, alias center tidak dapat diperbesar ataupun diperkecil. Lalu di sini ada add action location listener. Nah, lalu di bawahnya ini terdapat fungsi action performed, action event AA. If apabila radio aslab itu dipilih, is selected dipilih, maka radio praktikan set selected false, maka harus
cek loginnya sama dengan true. Jadi cek loginnya itu true. Nah, kalau misalnya maaf, ini jika ya kita lanjut lagi. Di sini ada overriding dari fungsi action performed. Nah, dengan isinya action event AE, radio praktikan is selected. Jika dipilih is selected, maka radio asrep set selected false. Cek loginnya juga false. Lalu di sini ada fungsi action performed. Nah, if cek login sama dengan true, apabila cek loginnya itu benar, maka all object admin data aslab, all object.admin login, text npm login, dan password login get text, string nama, all object. Nah, maka seluruh data nantinya akan tertampil pada GUI yang baru. Nah, nanti ada tampilan GUI ketika kita ini menginputkan dan data itu benar, maka muncullah tampilan yang bertuliskan selamat datang sesuai dengan nama yang diinputkan, lalu yang diinputkan di dalam data. Nah, lalu di sini ada juga jika npm atau password itu salah, nah maka nanti akan muncul tulisan npm atau password salah. Nah, jika belum ada datanya maka akan kosong. Nah, apabila else, nah di sini ada if else, cek login true. Nah, else all object 07201 praktikan login, text npm login. Nah, maka akan tertampil datanya, tampilan GUI baru yang akan muncul nantinya sesuai dengan nama, selamat datang, dan namanya nanti akan tertampil, lalu tanpa adanya data. Nah, jadi hanya namanya saja dan itu kosong karena belum ada data yang telah diinputkan. Nah, lalu di sini ada fungsi action performed. Nah, action event AE, string npm, text npm daftar, terus string password daftar, string nama, teks nama, nomor telepon, tanggal lahir, dan string kelas. Ini nantinya kita bisa mengisi data-data tersebut di kolom yang telah disediakan. Nah, lalu ketika kita sudah mengisi kolom-kolom tersebut, maka akan muncul ini registrasi sukses. Nah, lalu jika kita salah dalam penulisannya nantinya di kolom tersebut, maka akan muncul tulisan format penulisan salah. Nah, dan ketika tampilan GUI itu muncul, maka seluruhnya itu dalam posisi kosong alias null. Jadi kita harus mengisinya dari awal. Nah, jadi semuanya mulai dari npm hingga kelas itu berposisikan null, void kosong. Lalu kita masuk ke dalam praktikan GUI. Nah, di sini kita menginputkan data dan masuk sebagai praktikan nantinya. Nah, di sini terhubung dengan package entity dengan kelas praktikum entity 07201. Lalu di sini adalah library yang digunakan untuk menampilkan GUI-nya, color, font, event, accession listener, simple, dan ini di sini ada simple date format, ini untuk format tanggalannya, dan di sini ada Java Swings, ini untuk GUI-nya. Nah, lalu di sini ada untuk pengaturan frame-nya, praktikan sebagai nama praktikan. Lalu di sini untuk tombolnya back dan daftar. Nah, lalu di sini JText area untuk area teksnya. Lalu di sini ada data diri dan daftar praktikum. Lalu di sini ada JCombo, filprak. Nah, dan di sini ada incheck. Nah, cek data dari all object praktikan, nanti akan dicek datanya sesuai dengan npm-nya. Lalu kita membuat tampilan GUI-nya.
Tampilan GUI-nya dengan set size dengan ukuran 720/600, lalu dengan posisi layoutnya itu 0 ya, center di tengah, lalu dengan background pink. Nah, nantinya akan muncul tulisan data praktikan dengan font Times New Roman. Lalu di sini ada bold sebagai kondisi fontnya nantinya dalam kondisi bold dengan ukuran 30. Lalu di sini set fontnya berposisi di titik 90, 30, 200 dan 30. Lalu di sini data diri. Jadi data tersebut akan disimpan ke dalam elemen data diri. Nah, lalu di sini ada area, set bound area. Nah, yang berposisikan 30, 90, 400, 300. Nah, lalu di sini ada tulisan daftar praktikum nantinya yang akan dimunculkan dengan kondisi font Times New Roman dan berposisi bold, ukuran 30. Lalu daftar praktikum ini diletakkan di titik 450, 30, 250 dan 30. Lalu di sini ketika data tersebut telah diinputkan maka akan tersimpan di dalam elemen daftar praktikum. Nah, begitu juga di daftar. Nah, untuk J button, nah di sini ada tombol daftar nantinya. Nah, tombol daftar dengan berwarna hijau. Nah, maka ketika kita nanti mengeklik tombol tersebut, maka data tersebut langsung akan tersimpan di dalam daftar button DTN. Nah, set boundnya dengan posisi 500, 200, 100 dan 30. Lalu di sini juga ada tombol back. Nah, dengan warna merah dan posisinya di 30, 500, 100 dan 30. Nah, maka ketika kita menekan tombol back tersebut, maka akan kembali tampilannya ke tampilan awal. Nah, lalu di sini ada juga kita dapat mengexit ataupun mengclose tampilan GUI-nya. Nah, if check sama dengan -1, maka akan muncul nantinya pemberitahuan Anda belum daftar praktikum. Jadi nanti kita akan diarahkan untuk masuk ke dalam daftar praktikum terlebih dahulu, baru nanti data tersebut akan muncul. Nah, begitu pula dengan setelahnya checkmin 2, ini jika ada data 2 atau lebih. Nah, jika tidak, jika sudah mendaftar praktikum, maka data tersebut akan tertampil. Lalu di sini ada fungsi action performed, action event AE, in index prac, pil prac. Nah, di sini all object praktikan ini untuk memproses yang ada di dalam metode getData. Nah, lalu di sini ada juga fungsi public void action performed dari praktikan dispose GUI main sama dengan new GUI 07201. Lalu di sini ada string data praktikan. Nah, ini berisikan cek data sesuai dengan NPM-nya dan mengecek verifikasinya. Nah, lalu di sini juga ada if apabila data praktikan itu belum diverifikasi atau masih statusnya false, maka akan muncul tulisan data belum diverifikasi. Apabila sudah, maka akan muncul tulisan sudah diverifikasi. Nah, lalu untuk tampilan nantinya yang ada di tampilan background putih, menu putih, nah nanti ada tampilannya, maka seluruh data akan tertampil mulai dari NPM hingga praktikum yang kita pilih nantinya. Apabila program tersebut kita jalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi kita buat akun terlebih dahulu 07201 sebagai nama saya, terus passwordnya misal saya menggunakan ini 0
lalu tanggal lahir saya, dengan kelas B. Saya klik daftar, registrasi sukses, muncul pemberitahuan. Nah, saya bisa melihat data saya dengan login sebagai praktikan. Nah, dengan NPM yang telah didaftarkan tadinya, lalu dengan password yang telah saya inputkan, lalu saya ingin mengecek. Nah, selamat datang Fajrul, dan sudah benar. Nah, di sini ada informasi bahwasanya Anda belum daftar praktikum. Nah, jadi kita diarahkan untuk mendaftar praktikum terlebih dahulu supaya data tersebut akan tertampil. Ya, jadi saya memilih praktikum PPO lalu daftar. Nah, maka data tersebut akan muncul sesuai dengan data yang telah kita inputkan tadinya, yaitu 07201 Fajrul. Ya, semuanya telah benar datanya. Nah, dan belum diverifikasi. Nah, ini tertulis belum diverifikasi. Sekarang kita login sebagai asisten lab. Nah, dengan NPM 1, password 1, kita cek. Selamat datang. Nah, ini dia login sebagai admin. Nah, kita sebagai admin, kita verifikasi sesuai dengan NPM dan passwordnya. Nah, NPM-nya di sini tertulis 07201 serta passwordnya 1234. Nah, di sini masih bertanda no. Kita verifikasi, maka dia akan menjadi yes. Nah, kita bisa melihat data kita sebagai praktikan apakah sudah benar-benar sudah diverifikasi atau belum. Kita cek data kita. Selamat datang. Nah, ternyata tertulis di sini sudah diverifikasi. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan program yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada penjelasan yang kurang ataupun ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.